informasi tentang upaya-upaya pencegahan penularan penyakit COVID-19. Beberapa kali kita selalu mengatakan bahwa penularan penyakit ini akan didasari oleh kontak dekat akibat cemaran droplet dari orang yang sakit kepada orang yang lain. Pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Kemudian juga cemaran dari droplet itu di sekitar kita, di barang-barang, di benda-benda yang akrab di sekitar kita, dan kemudian secara tidak sengaja disentuh oleh orang yang sehat, dan kemudian pindah ke tangan, kemudian tanpa disadari, kemudian memanipulasi sesuatu atau memakan tanpa didahului cuci tangan, sehingga kemudian masuk ke dalam saluran nafas. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kita semua untuk tetap melaksanakan upaya menjaga jarak pada saat kita melaksanakan kontak sosial. Jangan kurang dari 1 meter. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itu, hindari kerumunan, hindari pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak orang yang memiliki peluang untuk terjadinya penularan penyakit ini. Ini menjadi penting. Kita sadari bersama bahwa ada sebagian dari saudara-saudara yang tidak mungkin untuk meninggalkan rumah, yang tidak mungkin untuk bekerja dari rumah. Oleh karena itu, tetap berhati-hati di dalam kaitan ini. Kemudian pastikan kalau memang tidak perlu sama sekali untuk keluar dari rumah, lebih baik tidak keluar dari rumah. Data yang kita miliki dan data yang dimiliki secara global, memang pada kelompok usia muda memiliki daya tahan yang lebih baik dibanding dengan yang usia lebih lanjut. Namun harus dipastikan bahwa bukan berarti kelompok yang usia muda ini tidak bisa terkena. Bisa terkena dan tanpa gejala. Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor cepatnya penyebaran. Karena kita terkena tanpa gejala dan kemudian tidak melakukan isolasi diri. Problem inilah yang kemudian menjadi hal yang mendasar sehingga sebaran bisa menjadi semakin cepat. Apabila ini menular ke saudara-saudara kita yang usianya lebih tua dan rawan, maka ini akan menjadi permasalahan yang serius untuk keluarga kita. Oleh karena itu, meskipun masih merasa muda, masih merasa kuat, perhatikan betul bahwa kita bisa menjadi salah satu sumber penyebaran di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, patuhi benar himbauan dari pemerintah untuk lebih banyak di rumah. Patuhi betul untuk kemudian semaksimal mungkin tidak keluar dari rumah. Ini yang menjadi penting di dalam kaitan dengan pencegahan. Kemudian pemerintah secara bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mencoba melakukan pengendalian terhadap sebaran ini. Beberapa saat yang lalu sudah muncul kebijakan untuk melaksanakan pemeriksaan cepat, rapid test. Dan ini sudah kita laksanakan sejak kemarin sore di beberapa kecamatan di wilayah Jakarta Selatan. Kita akan melakukan ini secara luas di seluruh Indonesia pada kelompok yang berisiko. Oleh karena itu, rapid test, pemeriksaan cepat, akan kita sinergikan dengan kegiatan tracing pada kasus yang positif. Sebagai contoh yang dilaksanakan tadi malam, maka keluarga kasus positif yang kita rawat di rumah sakit, kita datangi ke rumahnya, dan seluruh yang ada di rumah itu kita lakukan tes. Demikian juga nanti akan kita lakukan pelacakan di tempat kerjanya. Inilah yang dilakukan di dalam kaitan dengan pemeriksaan cepat, terkait juga dilakukan dengan screening ini. Tujuannya adalah sesegera mungkin kita menemukan kasus-kasus positif dan kemudian melakukan isolasi di tengah masyarakat supaya tidak menjadi penyebaran baru. Saudara-saudara, hasil negatif dari rapid test tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit. Bisa saja pada pemeriksaan ini didapatkan hasil negatif pada orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini,
tetapi respon serologi, respon imunitasnya belum muncul. Ini sering terjadi pada infeksi yang masih berada di bawah 7 hari atau 6 hari. Hasilnya pasti akan negatif. Oleh karena itu, ini akan diulang lagi untuk 6 hari atau 7 hari kemudian dengan pemeriksaan yang sama. Dan kita menginginkan siapapun, meskipun di dalam pemeriksaannya negatif, tidak kemudian merasa dirinya sehat. Tetap harus melaksanakan pembatasan, mengatur jarak dalam konteks berkomunikasi secara sosial. Oleh karena itu, pahami betul bahwa hasil negatif tidak memberikan garansi bahwa tidak sedang terinfeksi COVID-19. Ini yang harus kita mengerti bersama. Oleh karena itu, kebijakan terkait dengan mengatur, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar, menghindari kerumunan dan sebagainya, tetap menjadi pilihan yang pertama. Kemudian, hasil positif pun juga akan kita tindak lanjuti, karena belum tentu hasil yang positif ini membutuhkan rawatan di rumah sakit. Prinsipnya adalah isolasi. Isolasi yang kita kenal adalah isolasi perorangan, karantina perorangan, dan bisa juga dilaksanakan karantina rumah sakit. Manakala memang ada penyakit yang mengikuti atau ada keluhan-keluhan yang mengikuti yang membutuhkan layanan rawatan rumah sakit. Oleh karena itu, sekalipun hasilnya negatif, tidak boleh menganggap bahwa dirinya betul-betul sehat dan terbebas dari coronavirus disease 19. Bisa saja kalau saat ini negatif, dengan ketidakhati-hatian, bisa saja tertular orang lain yang positif. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk kita. Berikutnya, pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat yang secara evidence based, secara pengalaman digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif. Ini adalah obat yang akan segera kita datangkan dan salah satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya kloroquine. Sekali lagi, kloroquine obat digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan kloroquine, membeli kloroquine dan menyimpannya. Ingat, kloroquine adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Oleh karena itu kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa kloroquine adalah obat untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah. Karena ini adalah obat yang harus diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Sehingga maka strategi yang sudah ditetapkan akan tetap komit kita jalankan, yaitu yang pertama pahami dan laksanakan dengan baik bagaimana mengatur jarak pada saat kita berinteraksi sosial bersama masyarakat yang lain. Di rumah saja, ini yang paling penting. Kurangi frekuensi untuk ketemu dengan orang lain dan kemudian jaga jarak meskipun itu di dalam rumah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa prosedur isolasi sendiri di rumah, karantina di rumah, tidak memutuskan kita dengan jejaring untuk mendapatkan informasi dan berkonsultasi tentang penyakit ini. Sudah banyak unicorn yang disiapkan, ada call center di 119 ekstensi 9, banyak unicorn yang kemudian bisa kita gunakan untuk berkonsultasi, diantaranya adalah Halodoc, Sehatpedia, dan Gojek. Kita menyiapkan banyak sekali ruang bagi saudara-saudara sekalian untuk bisa melaksanakan konsultasi seputar penyakit ini. Kemudian pemerintah juga menyiapkan penambahan tempat tidur bagi penderita COVID-19 yang memang terindikasi membutuhkan karantina rumah sakit dan layanan medis rumah sakit. Kita tahu bersama beberapa rumah sakit sudah didedikasikan khusus untuk melakukan rawatan COVID-19, baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN,
maupun rumah sakit swasta yang sudah berkomitmen untuk bersama-sama menangani permasalahan ini. Tidak berapa lama lagi juga dari sektor swasta akan memberikan sumbangsihnya berupa penggunaan hotel yang seluruhnya nanti akan digunakan sebagai ruang isolasi rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Kita juga sudah menyiapkan Wisma Atlet yang bisa digunakan untuk itu. Sudah barang tentu langkah yang dilakukan pemerintah pusat ini juga akan diikuti oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu yakinlah bahwa pemerintah bekerja, yakinlah bahwa pemerintah betul-betul menyiapkan semua sarana, semua kapasitasnya sepenuhnya untuk penanggulangan penyakit ini. Tujuan kita sama, yaitu SDM kita yang sehat. Ini menjadi kunci yang paling penting untuk kita. Oleh karena itu, semua sudah kita upayakan, bahkan pada hari ini kita pastikan sejak besok kita di Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan masker bedah sebanyak 12 juta lebih, kemudian masker N95 lebih dari 81 ribu. Distribusi kita tetap mengacu pada sistem, kita akan mendorong ke Dinas Kesehatan Provinsi dan silakan end user, rumah sakit, klinik, dan sebagainya yang membutuhkan ini mengajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Komitmen kita sudah kuat untuk ini dan kita pastikan bahwa masker ini sudah akan bisa kita gunakan bersama. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan update harian kasus konfirmasi positif COVID-19 dari tanggal 21 Maret pada saat ini sampai dengan hari ini. Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total kasus adalah 450 orang. Kemudian ada penambahan jumlah kasus yang sudah 2 kali dinyatakan pemeriksaannya negatif, klinisnya sudah membaik dan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang, sehingga total yang sudah bisa sembuh dan boleh pulang adalah 20 orang. Kemudian ada penambahan kasus kematian sebanyak 6 orang, sehingga totalnya adalah 38 orang. Seluruh data ini sudah kami berikan kepada semua kepala dinas provinsi, dan kepala dinas provinsi sudah memberikan juga kepada rumah sakit di mana pasien ini dirawat. Dan kemudian juga diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk digunakan sebagai bahan tracing di dalam kaitan melacak penularan-penularan yang mungkin terjadi dari kasus-kasus yang kita rawat. Dan kemudian dari tracing itu kita akan lengkapi dengan rapid test untuk bisa memastikan bahwa ini semuanya akan bisa dilaksanakan untuk pelacakannya dengan baik. Pemerintah akan menyiapkan 1 juta rapid test, sudah barang tentu ini akan bertahap masuknya. Sampai dengan hari ini kita sudah menjalankan lebih dari 2.000 pemeriksaan dan hari ini pun masih tetap berjalan. Kita harapkan akan simultan keseluruhannya setelah spesimen, setelah reagen yang kita terima besok sekitar 150.000 bisa langsung kita distribusikan ke seluruh provinsi sesuai dengan indikasi kasus yang banyak didapatkan. Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi tetap tenang, sekali lagi tetap kita komitmen untuk menjaga jarak, tidak terlalu dekat dalam kontak sosial, dan kita hindari pertemuan-pertemuan, kerumunan-kerumunan yang sangat-sangat memungkinkan terjadinya penularan di antara penderita dengan yang sehat. Pemerintah bekerja keras untuk itu. Kami menyadari betul bahwa kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini adalah bisa dilaksanakan manakala partisipasi seluruh masyarakat bisa berjalan dengan baik dan sinergis. Terima kasih, selamat sore.
Anda baru saja menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto yang mengatakan bahwa update terkini ada 450 orang yang positif virus corona, kemudian 20 orang telah sembuh dan dikabarkan ada 38 orang yang telah meninggal dunia. Dan saat ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya dan salah satu yang akan dilakukan adalah pemerintah telah menyiapkan 1 juta rapid test COVID-19 bagi masyarakat untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Indonesia terkait dengan virus corona ini. Dan juga tadi Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa hasil negatif dari virus corona yang telah dilakukan ini tidak menjamin bahwa pasien ini tidak akan terjangkit virus lagi begitu. Jadi memang harus berhati-hati. Kemudian hasil positif tidak semuanya akan dirawat di rumah sakit karena ada isolasi mandiri yang bisa direkomendasikan untuk beberapa orang yang memang positif virus corona. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Berita 1. Demikian, sampai jumpa.